Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsat wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita berikutnya. Pada pembahasan yang lalu muallif bicara tentang makna syahadah, yang mana syahadah menuntut 4 perkara. Pertama, al-ilmu bima yashhadu bihi, memiliki ilmu. Yang kedua ada at-takallamu bihi, ya, kemudian mengucapkan ya takallam bihi atau at-takallamu bihi, kemudian mengucapkan syahadat tersebut. Summa yang ketiga ada i'lamu ghairi, memberitahu orang lain. Kemudian al-amru bidzalik wal ilzam, kemudian memerintahkan dengan syahadat tersebut, kemudian melazimkan ya untuk menerima orang lain dengan syahadat tersebut. Hal ini telah kita kupas sampai kepada tingkat yang ketiga, yaitu pembahasan yang ketiga. Pada kesempatan ini yaitu berbicara tentang hal yang keempat, yaitu wa amma martabatul amri bidzalik wal ilzamu bihi. Adapun tingkat yang menyuruh dengan hal demikian, yaitu dengan syahadat tadi, wal ilzamu bihi, dan memastikan memaksa orang lain atau melazimkan orang lain dengan syahadat tersebut. Wa anna mujarrad syahadati la yastazimuhu, tetapi sekadar bersyahadat saja tidaklah melazimkan akal hal demikian. Lakin syahadatu fi hadzal mawdi', ini kalau syahadat hanya sekadar syahadah, persaksian semata, tidak menuntut hal demikian, arti melazimkan orang lain. Tapi persaksian dengan syahadatain bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah menuntut akan hal ini. Lakin syahadatu fi hadza, ini hal yang dalam hal ini. Adapun syahadat dalam hal ini adalah fi hadzal mawdi', dalam hal ini, dalam kesempatan ini, tadullu alaihi, yaitu ini menunjukkan akal hal demikian, wa tatadammanuhu, dan juga terkandung akal hal demikian. Fa inna subhanahu wa ta'ala syahida bihi syahadatan man hakama bihi. Ini menafsirkan tentang syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim inna dina indallahil islam. Nah, persaksian Allah dengan ini artinya bagaimana? Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersaksi dengan ya syahida bihi. Bersaksi dengan syahadat ini, persaksian man hakama bihi, dengan memutuskan akan demikian. Wa qada, dan telah menentukan, wa amara, dan menyuruh, memerintahkan, wa alzama, dan mewajibkan ibadahu bihi. Ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, bukan hanya pertama Allah bersaksi bahwa tiada, bersaksi dengan dirinya sendiri menjadi saksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Apa makna persaksian di sini? Yang pertama ilmu, ya. Kedua adalah at-takallamu bihi, Allah menerangkan dalam firman-firmannya ya tentang hal ini, imma dalam firmannya atau dengan ayat kauniyah, atau dengan baik itu ayat syar'iyah atau dengan ayat kauniyah, menunjukkan bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian beritahu para makhluknya bahwa tiada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Allah beritahu seluruh makhluknya. Kemudian Allah apa lagi? Perintahkan makhluknya untuk menekankan syahadat ini. Wa amara bidzalik, memerintahkan. Wa alzama ibadahu bihi, Allah mewajibkan kepada seluruh hambanya untuk mengucapkan syahadat ini dengan syahadat tersebut. Sebenarnya Allah SWT berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, telah memutuskan Tuhan engkau bahwa tiada yang berhak engkau sembah kecuali hanya Allah saja. Ya, janganlah engkau sembah alla ta'budu, bahwa engkau tidak menyembah, bahwa kamu tidak menyembah illa iyyahu, kecuali kepada Allah semata. Ini kemarin diterangkan wa syahida itu maknanya kadang-kadang hakama, kadang-kadang qada, memutuskan. Nah, di mana yang menunjukkan makna syahadat itu adalah syahida di sini qada? Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, bahwa Allah telah memutuskan, Tuhan engkau telah memutuskan bahwa janganlah engkau sembah kecuali Allah saja, illa iyyahu, kecuali Allah saja.
atau Allah semata. Dan juga firman Allah lagi, la tattakhidhu ilahin itsnaini, janganlah engkau mengambil sembahan ya dua sembahan. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru. Inilah arti kemarin syahidah juga artinya amarah, di mana mensaksi bahwa persaksian di sini juga diperintahkan untuk menegakkannya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tiadalah mereka itu diperintahkan kecuali hanya supaya mereka itu menyembah Allah mukhlisin, penuh-penuh ikhlas, dengan sepenuh ikhlas, lahuddin, dengan mengikhlaskan ketundukan bagi Allah, dengan mengikhlaskan agama bagi Allah semata. Jadi tidaklah mereka itu diperintah kecuali hanya untuk menyembah Allah semata. Ini makna syahidah kemarin, di antara yang diterangkan oleh muallif, di antara maknanya adalah ya al-hakama al-hukm wal qada wal i'lam wal bayan wal ikhbar. Kemudian juga di antaranya di sini sebutkan al-amr. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Ya, tiadalah mereka itu disuruh kecuali hanya untuk menyembah, ya, supaya mereka menyembah ilahan wahida, itu sembahan yang satu. Dan firman Allah lagi, la taj'al ma'allah ilahan akhar, janganlah engkau mengambil bersama Allah itu Tuhan yang lain. Ini jelas di sini. Nanti muallif menerangkan bahwa maksud dilarang, larangan di sini mengandung perintah sebaliknya. Ketika dilarang kita mengambil Tuhan selain Allah, artinya apa? Perintah terkandung dalam larangan ini perintah, yaitu jadikan Allah saja sebagai sembahan kamu. Jadi al-amr dan juga al-khabar yatadaman amr kadang-kadang. Nanti akan diterangkan oleh muallif. Ya, di sini la taj'al ma'allah ilahan akhar, jangan kalian mengambil atau menjadikan bersama Allah itu Tuhan sembahan yang lain. Di larangan di sini juga terkandung, nanti akan dicontohkan pemanya. Hadza rajul laisa bimuftin. Ketika diberitahu bahwa rajul ini bukanlah orang berhak untuk fatwanya. Wa hadza rajul laisa bitabibin. Maksudnya orang ini bukanlah tabib. Ini terkandung apa? Larangan. Jangan kamu berfatwa kepada orang ini. Jangan kamu berobat kepada orang ini. Ini yang dimaksud oleh muallif di sini, mengungkapkan berbagai bentuk. Jadi dalam mentakrir kalimat syahadat itu kadang-kadang ada perintah, kadang qadha, kadang-kadang larangan, tetapi mengandung itsbat. Jadi mengandung la taj'al ma'allah ilahan akhar, jangan kamu menjadikan bersama Allah itu sembahan yang lain. Artinya apa? Sembahlah Allah saja. Terkandung perintah di sana bahwa yang berhak kamu sembah itu hanya Allah semata. Wa qala ta'ala, dan firman Allah lagi, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, janganlah kamu berdoa atau menyeru bersama Allah itu Tuhan yang lain, sembahan yang lain. Jadi juga di sini kita katakan tadi artinya serulah Allah saja. Maka wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, janganlah kamu berdoa atau beribadah ya atau bersama Allah tuhan-tuhan yang lain bersama Allah. Jangan kamu sembah tuhan-tuhan yang lain bersama Allah, jangan kamu syirikatkan Allah dalam doa atau ibadah kamu. Wal Qur'an kulluhu syahidun bidzalik. Jadi seluruh Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an jadi menunjukkan akan hal demikian. Menunjukkan akan hal yang demikian. Wa wajhul istilzami syahadatihi subhanahu wa ta'ala lidzalik. Jadi bentuk arahan melazimnya syahadatnya Allah Subhanahu wa taala akan hal demikian, ya, persaksian Allah Subhanahu wa taala akan hal demikian, annahu idza syahida annahu la ilaha illahu, bahwa sungguhnya Allah apabila dia bersaksi, ya, dengan dalam firman-Nya surah Al-Imran yang kita sebutkan tadi, bahwa Allah telah mempersaksikan bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Dia saja, faqad akhbara, maka di sini terkandung khabar. Apabila Allah telah mensaksi tadi terkandung di sana khabar dan i'lam ghairahu, dan juga beritahu makhluknya. Di sini juga ada berita. Faqad akhbara, sungguhnya Allah telah memberitakan, wa bayyan, dan menjelaskan, wa a'lam, dan memberitahu, ya, wa hakam, dan telah memutuskan, wa qadha, dan telah menentukan, annama siwahu laisa bi ilahin, bahwa sungguhnya selain Allah bukanlah berhak Tuhan yang disembah, bukanlah Tuhan yang berhak disembah. Nah, ini maksudnya. Jadi ketika dikatakan la ilaha illallah, oleh sebab itu nafi ini yatadamal itsbat, la ilaha illahu, tiada berhak disembah kecuali Allah saja, maka di sini terkandung Allah juga akhbara makhluknya, memberitahu kita, wa bayyan, menjelaskan, dan juga memberitahu, wa hakama, dan memutuskan, wa qadha, dan menentukan, annama siwahu laisa bi ilahin, bahwa segala sembahan selain Allah itu bukanlah sembahan yang hak. Laisa bilahin, bukanlah sembahan yang hak. Au aliyatun masiwa batila, atau Allah telah memberitahukan dan menjelaskan dan memutuskan
bahwa sembah-sembahan selain Allah adalah sembahan batilah, sembahan yang batil. Fala yastahiqul ibadata siwah, maka tiada yang berhak atas seluruh ibadah kecuali selain Allah. Ya, tiada yang berhak atas ibadah selain Allah. Tiada yang berhak selain Allah akan ibadah. Kama la tasluh al-ilahiyatu li ghairi. Sebagaimana juga tidak pantas ya sifat keilahian ya, sifat disembahnya bagi selain Allah. Maka tiada yang berhak diberikan sifat sembahan atau suatu hal yang kita sembah selain Allah. Jadi tidak berhak ibadah, juga tidak pada sifat ilahiyah diberikan kepada selain Allah, itu tidak berhak dan tidak pantas. Wa dzalika yastalzimul amr, dan juga hal ini menunjukkan yaltazim, ya, melazimkan adanya perintah. Apa perintah di sini? Tadi terkandung dalamnya ada berita, penjelasan, pemberitahuan, memutuskan dan menentukan, dan juga terkandung di sini al-amr. Sebenarnya yang disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Nah, wa dzalika yastalzimul amr, dan hal demikian juga melazimkan adanya perintah. Bittikhadhi, ini secara tidak langsung ada perintah di dalamnya, yaitu kelaziman kita menjadikan Allah saja sebagai sembahan. Begitu. Wa dzalika yastalzimul amr bittikhadhi wahdahu ilahan. Hal ini ya melazimkan sebagai perintah bahwa menjadikan Allah semata sebagai Tuhan yang disembah. Wan nahyu an ittikhadhi ghairi ma'ahu ilahan, dan juga larangan ya mengambil selain Allah bersama Allah sebagai sembahan. Wa hadha yafhamu al-mukhatab min hadzal nafi wal itsbat. Hal ini dipahami oleh orang yang mendengar ucapan ini, yang memahami ungkapan ini, min hadzal nafi, dari kalimat nafi la ilaha wal itsbat illallah. Jadi dipahami dari dua sigat ini, la ilaha illallah ini dipahami dari sigat nafi ini dan juga itsbat ini. Artinya menafikan sifat ilahiyah dari selain Allah dan mengisbatkan, menetapkan sifat ilahiyah itu hanya bagi Allah. Menafikan ibadah kepada selain Allah, mengisbatkan, menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Hal ini ada dalam berita, keputusan, pemberitahuan, penjelasan, sekaligus di dalam terdapat perintah dan larangan. Larangan di segi mana? Larangan mengambil sembahan selain Allah. Perintah didapat di dalamnya adalah perintah menjadikan sebagai sembahan hanya Allah semata. Wan nahyu an ittikhadhi ghairi kama idza ra'aita rajulan, ini contoh diberikan oleh muallif di sini. Sebenarnya apabila engkau melihat seseorang yastafti rajulan, meminta fatwa seseorang, aw yastashhiduhu, atau meminta dia menjadi saksi, aw yastatibuhu, atau ingin berobat kepadanya, wa huwa laysa ahlan lahu, ya, wa huwa laysa ahlan lidzalik. Sedangkan orang yang diminta fatwa ini, orang yang diminta obat ini, orang yang diminta menjadi saksi ini tidak berhak, tidak ahli untuk hal demikian itu. Jadi wa yada'u man huwa ahlun wa yada'u man huwa ahlun lahu, dan meninggalkan orang yang lebih berhak untuk dia minta fatwa, untuk orang yang lebih berhak untuk dia minta berobat kepadanya, atau orang yang lebih berhak untuk diangkatnya menjadi saksi. Jadi ibaratnya seorang ini pergi kepada orang yang tidak ahli, meninggalkan orang yang ahli. Ini contoh diberikan oleh muallif. Fataqulu, maka ketika kau melihat tindakan orang seperti ini, kamu katakan kepadanya, hadza laisa bimuftin, ini bukan orang yang bisa beri fatwa. Wala syahid, dan ini juga tidak berhak menjadi tidak pantas menjadi saksi. Wala tabib, dan juga tidak bisa mengobati orang lain, tidak pantas menjadi dokter. Nah, ketika ada berita seperti ini, apa yang terpahami? Dipahami oleh mukhatab tadi. Ketika orang ini melihat, apa yang dipahaminya? Berarti secara tidak langsung Anda yang memberitahu bahwa ini bukan tabib, secara tidak langsung sudah menegurnya, jangan pergi ke dia berobat. Itu maksudnya. Jadi ketika dikatakan la ilaha illallah, tiada berhak disembah kecuali di sini kecuali Allah saja, ini sudah terkandung dalamnya perintah dan larangan. Perintah hanya memberikan ibadah kepada Allah saja, kemudian larangan memberikan ibadah kepada selain Allah. Nah, ini bentuk berita, kan berita antum ini bukan tabib. Tapi tidak bentuk larangan kan? Jangan kamu berobat kepada dia. Tapi hanya diberitahu ini bukan tabib, ini tidak dokter. Secara tidak langsung dipahami oleh orang yang lawan bicara kita, ini tidak berhak ya
artinya secara langsung dia pahami bahwa ini tidak pantas untuk diminta obat. Larangan terkandung dalam ungkapan kita tadi ketika kita katakan ini bukan dokter. Kemudian kita katakan al-mufti fulan, di samping kita mengingkari ini tidak berhak untuk diminta fatwa. Yang mufti adalah fulan, yang berhak untuk diminta fatwa adalah si fulan. Maka di sini kita katakan bahwa fatwa itu hanya kepada si fulan. Apa yang terkandung di sini? Kalau ingin minta fatwa, pergi ke si fulan, kan begitu. Ketika katakan hadza fulan laisa bimuftin, orang ini tidak berhak untuk memberi fatwa. Yang berhak memberi fatwa si fulan. Nah, dalam dua ungkapan tadi, dua kalimat tadi kita katakan ini bukan, itu larangan. Kemudian kita katakan si fulan lah yang berhak untuk beri fatwa. Ini perintah secara tidak langsung kita katakan kalau minta fatwa ke si fulan. Begitu. Nah, wasyahid fulan, seperti itulah yang berhak menjadi saksi si fulan. Kemudian watabi fulan, yang berhak bisa memberi obat dokter adalah si fulan. Ketika katakan ada orang pergi berobat ke seseorang, kita katakan ini tidak dokter. Nah, yang dokter adalah si fulan. Atau dokter ini tidak ahli penyakit yang kamu inap, yang kamu sedang menimpa kamu, tapi yang ahli adalah dokter si fulan. Nah, artinya secara langsung ketika kita memberitahu dia, pertama, larangan dia berobat kepada orang yang tidak ahli. Kedua, perintah supaya dia pergi kepada orang yang ahli. Nah, begitu pula kalimat la ilaha illallah tadi, larangan daripada memberikan ibadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, juga perintah hanya mengambil Allah sebagai sembahan. Fa inna hadza amrun minhu wa nahyun. Maka ketika kita katakan ini orang ini tidak dokter, yang dokter adalah fulan. Ketika ungkapan ini keluar dari seseorang, ini terkandung dalamnya perintah dan larangan. Larangan untuk dia tidak berobat kepada orang yang tidak ahli, perintah untuk dia pergi berobat kepada orang yang ahli. Wa aidan fal ayatu dallat ala annahu wahdahu, ya, ala annahu wahdahu al mustahiq lil ibadah. Maka ayat telah menunjukkan, maksudnya syahidallahu annahu la ilaha di surah Al-Imran tadi, maka ayat telah menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah semata lah yang berhak untuk seluruh ibadah. Fa idza akhbara annahu wahdahu al mustahiq lil ibadah, apabila Allah telah memberitahu kita bahwa dia sajalah yang berhak untuk atas seluruh ibadah. Tadammana hadzal ikhbar, ketika Allah memberitahu kita, maka pemberitahuan Allah ini terkandung di dalamnya amrul ibad wa ilzamuhum bi i'ada'i ma yastahiqul i'rab ta'ala alaihim. Ini terkandung perintah bagi seluruh makhluk dan mewajibkan mereka untuk memberikan semua yang menjadi hak Allah kepada Allah. Wa ilzamuhum bi ada'i ma yastahiqur rabb, itu wajib menunaikan yang menjadi hak milik Rabb tadi, alaihim, di atas seluruh makhluk. Wa annal qiyam bidzalika huwa khalisu haqqihi alaihim, bahwa sungguhnya melaksanakan hal demikian, maksudnya hal demikian apa? Hanya Allah saja yang diibadati, Allah saja yang berhak atas ibadah, maka ini adalah khalis haqqi, ini adalah murni menjadi hak Allah atas seluruh makhluk, khalis haqqi alaihim. Wa aidan faladul hukum, kemudian juga kalimat hukum wal qada, jadi wa qada rabbuka tadi, al hukum wal qada yasta'milu fil jumlah al khabariyah, ya, hukum dan qada ini kalimatnya memutuskan, ini juga dipergunakan juga di dalam kalimat khabariyah, dalam jumlah khabariyah, berita. Jadi berita la ilaha illallah kan itu berita, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja, itu kan berita la ilaha illallah, bukan tidak terdapat dalamnya perintah dan juga tidaklah larangan. Tetapi kata mu'alif tadi, di dalam kalimat ini ada perintah dan larangan, walaupun bentuk khabar la ilaha illallah, ya kan, ada perintah larang. Mana di dalamnya terdapat perintah dan larangan ditunjukkan oleh ayat-ayat yang lain. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina wa qada'a rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ini dalil-dalil menunjukkan bahwa kalimat khabar tadi terkandung dalamnya perintah dan juga an-nahi dan larangan dari mengambil sembahan selain Allah. Wa yuqalul jumlah khabariyah qadiyah, dan juga dikatakan orang untuk kalimat jumlah, ya, ungkapan berita, qadiyah, keputusan, wal hukum, dan hukum. Wa qad hakama fiha bikadza, seperti ungkapan orang bahwa hakim tersebut telah memutuskan dalam peristiwa ini dengan begini, dengan hukum seperti ini. Qala ta'ala
Sebagaimana ungkapan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, ala innahum min ifkihim la yaqulun. Ketahuilah sungguhnya mereka di antara kebohongan mereka mengatakan waladallahu wa innahum lakadzibun. Mereka mengatakan bahwa Allah itu beranak, ya. Wa innahum lakadzibun. Sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang bohong. Astafal banati 'alal banin. Apakah Allah itu memilih anak perempuan dari atas anak laki-laki? Malakum kaifa tahkumun. Bagaimana kalian bisa memutuskan hal demikian? Malakum. Apa menjadi alasan bagi kalian? Apa dalil kalian untuk hal itu? Kaifa tahkumun, untuk menghukum hal seperti itu. Jadi hukum mereka ini yang menjadi syahid di dalam ayat ini adalah kaifa tahkumun. Yang mana tindakan mereka, ungkapan mereka Allah jadikan itu sebagai keputusan mereka dalam berhukum. Mereka memutuskan bahwa Allah itu memiliki anak. Nah, Allah ungkapkan bahwa ini adalah merupakan keputusan dari mereka. Ini apa maksudnya tadi? Khabar kan? Kan khabar. Mereka mengatakan waladallah. Kan khabar dari mereka. Jadi khabar ini dikatakan juga qadiyah. Apa namanya? Qadiyah apa dalam bahasa kita? Peristiwa. Qadiyah, satu ungkapan, satu kejadian, satu permasalahan. Wa hukum, dan juga khabar itu terkandung juga hukum. Terkandung dalamnya hukum yang memutuskan tentang qadiyah tadi. Wa qad hakama fiha bikadza, seperti ungkapan orang dalam hukum dalam peristiwa tersebut qadi dengan hukum seperti ini umpamanya. Nah, Allah di sini mu'allif menyontohkan bahwa di antara khabariyah itu ada sana terkandung hukum memutuskan. Jadi apa artinya? Ketika Allah katakan la ilaha illallah, kalimat syahidallahu annahu la ilaha illallah, bahwa tiada, ketika Allah bersaksi tentang ini, artinya apa? Allah memutuskan tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini yang hendak disampaikan oleh mu'allif, bahwa khabariyah di sini mengandung juga keputusan terhadap suatu peristiwa atau suatu qadiyah. Suatu qadiyah atau suatu peristiwa. Nah, ketika mereka mengatakan di sini, mana dalil yang menunjukkan bahwa jumlah khabariyah itu mengandung hukum, dikatakan oleh hukum oleh Allah, yang mana mereka mengatakan ala innahum min ifkihim la yaqulun. Di antara ungkapan mereka itu, ketahuilah sungguhnya mereka di antara kebohongan mereka adalah mereka mengatakan waladallahu. Mereka mengatakan bahwa Allah itu memiliki Allah telah melahirkan, memiliki anak. Innahum lakadzibun. Sungguhnya mereka inilah kebohongan. Astafal banati al-banin. Apakah Allah itu memilih anak perempuan di atas anak laki-laki? Malakum kaifa tahkumun. Ketika Allah mengatakan bahwa ungkapan mereka ini adalah suatu hal keputusan dari mereka ketika mereka mengatakan waladallah. Kan khabariyah dari mereka tadi. Mereka memberitahu Allah itu memiliki anak. Maka ini merupakan suatu keputusan dari mereka. Maka oleh sebab itu Allah katakan, ingkari ungkapan mereka ini. Malakum kaifa tahkumun. Allah mempertanyakan, mana dalil kalian dalam memutuskan hukum seperti ini? Malakum. Apa menjadi dalil bagi kalian? Kaifa tahkumun, sehingga kalian menghukum seperti ini. Wa ja'ala hadzal ikhbar al-mujarrad minhum, maka Allah menjadikan berita sekedar berita dari mereka seperti ini, ya, sekedar berita tadi mereka katakan. Hukman, Allah menjadikan itu hukum dari mereka. Mereka memutuskan itu. Wa qala ta'ala, afala ja'alul muslimina kal mujrimin, ma lakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan menjadikan orang-orang muslim itu sebagaimana orang menjadikan orang-orang mujrim, orang-orang berdosa? Ma lakum kaifa tahkumun. Apa bagi kalian menjadi dalil hati itu? Kaifa tahkumun, bagaimana kalian bisa memutuskan hal yang demikian? Ya. Jadi ungkapan mereka itu ketika mereka mengatakan Allah menjadikan hukum menyamakan antara kaum muslim mujrimin itu, Allah mengingkari bahwa ungkapan seperti itu adalah hukum dari mereka. Ma lakum kaifa tahkumun. Jadi, lakin hadza hukmun la ilzama ma'ahu. Tetapi hukum ini tidaklah suatu kelaziman bersama ungkapan tersebut. Ya, lakin hadza hukmun la ilzama ma'ahu. Tapi tidak ada kelaziman bersama keputusan hal ini. Artinya kelaziman apa? Tidak terbukti karena memang mereka dalam menentukan hukum tadi kebohongan. Wal hukmu wal qada, hukum dan keputusan bi annahu la ilaha illallah. Nah, ini dijelaskan oleh muallif. Hukum dan keputusan bahwa sungguhnya tiada yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Dia, illahu, mutadaminul ilzam. Ini mengandung kelaziman.
Tapi kalau tadi kan nggak mengandung kelaziman, kenapa? Karena itu kebohongan, kemungkaran yang mereka katakan. Hukum dari mereka tanpa ada. Tetapi wal hukm wal qadha bi annahu la ilaha illahu, adapun hukum dan keputusan bi annahu la ilaha illahu, bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Dia saja, maksudnya Allah saja, mutadaminul ilzam, ini terkandung dalamnya kelaziman. Jadi karena tingkat keempat tadi apa? Al-amr wal ilzam. Perintah untuk seluruh makhluk bahwa tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah saja, ya, dan melazim makhluk bahwa menjadikan hanya sebagai sembahan Allah semata. Ini ilzam maksudnya. Walau kana mujarrad syahada, walau kana al-murad, ya, walau kana al-muradu mujarrad syahadatin, kalau hanya yang dimaksud sekedar syahadat saja tanpa ada ilzam, maksudnya lam yatamakkanu minal ilmi biha. Lam yatamakkanu minal ilmi biha, maka ini tidak mungkin mereka untuk memiliki ilmu tentang syahadat tadi. Artinya tidaklah kalau seandainya yang dimaksud hanya sekedar syahadat saja, tidak melazimkan, ya, hanya sekedar syahadat saja tidak melazim kepada para makhluk untuk menjadikan sembahan itu hanya Allah semata, lam yatamakkanu minal ilmi biha, berarti mereka belum sempurna memiliki ilmu tentang hal ini, ya. Walam yantafi'u biha, jadi mereka tidak mendapat manfaat dengan kalimat tadi, dengan syahadat tadi. Walam taqum alaihim bihal hujjah, maka berarti hujjah belum tegak di atas mereka. Jadi tidak bisa menjadi hujjah di atas mereka terhadap para makhluk kalau seandainya tidak dilazimkan mereka, ya, kalau tidak merupakan syahadat ini merupakan suatu kelaziman kepada seluruh makhluk untuk menjadikan Allah sebagai sembahan semata. Kalau sudah tidak dilazimkan umpamanya, maka ini tidak bermanfaat bagi mereka syahadat tersebut dan juga tidak menjadi hujjah di atas mereka. Bal qad tadammanat al-bayan lil ibad wa dilalatuhum, ya, al-bayana 'alal ibad wa lidalatahum wa ta'rifahum bima syahida bihi. Tetapi pada hal yang sebenarnya adalah sungguhnya syahadat tadi adalah syahidallahu annahu la ilaha tadi, persaksian Allah tadi sungguhnya telah mengandung penjelasan al-bayan lil ibad, penjelasan bagi seluruh hamba, wa dilalatahum, dan menunjukkan mereka, ya, wa ta'rifahum, dan memberitahu mereka bima syahida bihi, dengan apa yang mereka persaksikan dengannya. Kama ana syahid minal ibad, sebagaimana juga seorang saksi dari seorang hamba apabila idza kana indahu syahadatan, ya, idza kana indahu syahadatun, apabila ada dia memiliki dia mempunyai kesaksian, wala yubayyinha bal katamaha, tapi dia tidak menerangkan kesaksian, mau memberikan kesaksian tadi, bahkan dia menyembunyikannya, lam yantafi'u biha ahad, hal ini tidak bisa bermanfaat kepada seorang pun. Dia hanya sekedar berilmu tanpa dijelaskan, tanpa dia mau memberikan kesaksian, maka ini berarti tidak bermanfaat. Artinya apa di sini? Jadi tidak hanya cukup dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi melazimkan kita betul dengan seluruh tindakan kita terbukti dengan apa yang kita ucapkan. Tidak hanya sekedar ilmu, tetapi harus diungkapkan dan direalisasikan dengan tindakan, dibuktikan dengan amal ibadah kita sehari-hari bahwa yang menjadi sembahan itu hanya Allah semata. Walaupun dia berilmu dengan sempurna tauhid, tapi masih dia menyembelih kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, masih meminta kepada selain Allah, maka ini ilmu ini tidak bermanfaat baginya. Syahadatnya tadi tidak bermanfaat bagi. Walam takun biha hujjah, maka juga apabila dia seseorang memiliki kesaksian terhadap seseorang, lalu dia tidak mau mengungkapkan, memberikan kesaksian tadi, maka hal itu tidak bisa menjadi hujjah bagi yang lainnya dan juga tidak bermanfaat. Wa idza kana la yantafi'u biha illa bi bayaniha, apabila memang halnya tidak dapat memberi manfaat syahadat tersebut kecuali dengan menjelaskan persaksian tersebut, bahwa subhanahu qad bayyanaha ghayatal bayan, maka oleh sebab itu Allah betul-betul telah menjelaskan kalimat tauhid ini, tuntutan-tuntutannya, usul-usul dari kalimat tauhid ini, dia kemudian hal-hal yang merusak kalimat tauhid ini, jadi Allah jelaskan semua di dalam Al-Qur'an. Qad bayyanaha ghayatal bayan, Allah telah menjelaskannya dengan sempurna, ya, penjelasan bituruqin salata, dengan 3 jalan. Apa jalan yang 3 itu? As-sam' wal basar wal aql.
Nah, siapa yang bisa menyebutkan ayat kita tentang 3 hal ini sebutkan Allah. Wala taqfu ma laysa laka bi'il innam sam'a wal fuada wal basara fuada kullu ilaika kana anhum mas'ul. Ini hujjah yang 3 ini. Sering kita sebutkan bahwa di antara untuk linailil ilm, untuk mendapatkan ilmu dan juga tegaknya hujjah bagi kita dengan 3 jalan ini. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Ada orang yang memang tidak melihat penglihatan, tapi dia melihat pendengaran. Ini hujjah berdiri pada. Nah, ini Allah jadikan dengan 3 jalan ini untuk menjelaskan, memahami hujjah-hujjah Allah ini. Ya, oleh sebab itu kata mu'alif sini Allah telah menjelaskan benar tuntutan, menjelaskan kalimat tauhid ini di dalam kitabnya maupun dalam sunnah rasulnya dengan 3 jalan. Pertama melalui pendengaran, melalui penglihatan, melalui akal. Amma sama, adapun melalui pendengaran, pabisami ayatihi al-matluwa al-mubina lima arafna iyahu min sifati kamali kulliha. Jadi antara yang melalui pendengaran apa? Ketika kita mendengar ayat-ayat Allah yang dibaca, yang menjelaskan bagi apa yang Allah perkenalkan kepada kita tentang sifat-sifat Allah itu sendiri yang sempurna, tentang dalil ya bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah semata, bisa saja melalui sifat-sifat Allah itu dan melalui pendengaran ayat-ayat Allah yang kita baca, yang mana di antara ayat-ayat yang kita baca menerangkan tentang sifat-sifat Allah yang sempurna. Kenapa? Apa dalil bisa dari sifat yang sempurna ini menjadi hujjah bagi kita bahwa yang berhak disembah kecuali Allah saja? Karena memang kita katakan, oleh sebab itu para anbiya memberikan ya teguran kepada kaumnya yang menyembah selain Allah. Mereka tidak bisa mendengar, ya, mereka tidak bisa melihat, mereka tidak punya tangan, tidak punya kaki, bahkan ya kan patung sendiri mereka yang berbuat. Kita contohkan lagi, mereka mempunyai antara nama Allah Ar-Rahman yang sering kita contohkan, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahim. Nah, apakah patung dan rahmat atau sembahan selain Allah, apakah itu kiai, apa itu wali yang dikatakan, apakah mereka memiliki Rahman Rahim, sifat yang Maha Pengasih lagi punya? Tidak. Di sini satu dalil wajibnya kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah, karena yang paling Rahman dan Rahim itu hanya Allah. Meminta kepada makhluk, berapa kali bisa dia mengasihi kita? Ya. Ini kiai nggak punya uang, kita mohon doa kepada dia. Kalaupun punya uang pun dalam kantongnya belum tentu dia nggak mau ngasih. Kalau ngasih 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak mungkin kamu ngasih lagi dia. Nah ini Rabb, apa saja yang mau diminta, apa saja kebutuhan kita, siapapun kita, Allah kan kasih. Tak perlu repot-repot, tak perlu pergi ke sana ke sini. Dimanapun kita berdiri minta kepada Allah, tidak perlu di kuburan kiai aja. Nah, ini diantara, oleh sebab di sini dalil-dalil tentang berhaknya Allah saja yang disembah banyak, diantaranya disebutkan oleh mu'alif ini dengan mendengar ayat Allah yang dibaca yang menegaskan, yang menerang kepada kita tentang sifat-sifat Allah yang sempurna, al-wahdaniyah wa ghairiha. Ya, ini sifat-sifat Allah membuktikan tentang keesaan Allah dan lain-lainnya. Wa ayatul bayan, dengan penjelasan yang sangat sempurna. La kama yaz'amhu Jahmiyah wa man wafaqahum minal Mu'tazilah. Jadi oleh sebab itu kenapa umat yang terjerumus ke dalam syirik? Karena pertama di antara sebabnya adalah ketika mereka salah dalam memahami sifat dan nama-nama Allah tadi. Orang Jahmiyah yang dikatakan oleh tidak sebagaimana yang dikira oleh orang Jahmiyah dan orang-orang yang sepakat terhadap mereka, ya dengan mereka itu seperti dari kaum Mu'tazilah, ya, wa mu'attalati ba'd sifat, dan juga sebagian orang yang mengingkari sifat-sifat Allah min da'wa ihtimalat tuqi'u fil hayra. Jadi fil hayra fi apa? Yang diantaranya sebagaimana dikira oleh orang Jahmiyah dan orang yang waman wafaqahum, dan orang yang sependapat dengan mereka itu seperti Mu'tazilah dan orang-orang yang mengingkari sebagian sifat dari anggapan da'wa ihtimalat, dari perkiraan-perkiraan yang menyebabkan menjatuhkan mereka dalam kebingungan, fil hira, dalam kebingungan.
tunafil bayan alladhi, jadi karena mereka mentakwil nama-nama Allah tadi, mentakwil sifat-sifat Allah ini menyalahi penjelasan yang telah diberikan oleh Allah. Allah jelaskan tentang sifat-sifatnya, Allah jelaskan tentang nama-namanya, yang mana menunjukkan bahwa Allah yang maha kuasa, dia saja yang berhak disembah. Lalu orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah mentakwil sifat-sifat tadi. Nah, ini mengapa? Mengkaburkan penjelasan yang diberikan oleh Allah tentang Allah itu sendiri. Mereka itu mengkaburkan penjelasan yang sudah jelas dijelaskan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Mereka sengaja mengkaburkan. Pokoknya Ar-Rahman al-Ashtawa, mereka kaburkan. La istaula, maksudnya ini adalah istilah istaula. Mereka mengatakan istaula. Yadullah fawqa aydihim, la ya qudratullah fawqa qudratim. Mereka takwil semuanya. Jadi mereka mengkaburkan penjelasan yang sudah jelas diberikan oleh Allah. Tunafil bayan alladhi wasafallahu bihi kitabahul aziz. Maka oleh sebab itu, tindakan orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah atau kaum yang mengingkari sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah atau mengingkari sebagian dari sifat-sifat Allah, maka ini adalah tunafi. Hal ini adalah mengingkari penjelasan yang diterangkan oleh Allah tentang kitabnya Al-Aziz, kitabnya yang maha mulia, wa rasulil karim, dan rasulnya yang mulia. Kama qala ta'ala hamim wal kitabul mubin. Kitab yang mubin, apa artinya? Yang penuh penjelas, yang menjelas secara terang. Wa kitabul mubin. Mana dalil di sini? Allah katakan al kitabul mubin, kitab yang jelas. Tidak ada samar-samar di sana. Tapi ketika orang Jahmiyah dan Mu'tazilah menta'awil dan mengingkari sifat-sifat Allah tadi, atau orang Asy'ariyah Maturidiyah mengingkari sebagian dari sifat-sifat Allah, menjadikan kitab ini ghairu mubin. Sehingga kaburlah dalil-dalil tentang bahwa Allah saja yang berhak disembah sebagai dalil tauhid. Jadi mereka sudah menutup salah satu jalan menuju mengenal Allah dan menuju untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Begitu. Nah, dikatakan di sini ini menyanggah penjelasan yang diterangkan oleh Allah tentang kitabnya, yaitu diantara kitabul mubin, kitab yang jelas isinya, tidak samar-samar. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Ya, demikianlah ayat-ayat kitab yang mubin, yang jelas. Disebutkan oleh Allah, kitab ini mubin. Tidak, ini apa yang dapat kita ambilkan di sini? Jelas di antara mu'alif mengatakan bahwa dalil-dalil tauhid itu jelas dalam Al-Quran. Di antara dalil-dalil tauhid itu adalah mengenal tentang sifat-sifat Allah. Tauhid dimaksud di sini adalah mengesahkan Allah saja, bukan dimaksud tauhid apa di sini? Tauhid rububiyah enggak? Tauhid maksud adalah tauhid uluhiyah, yaitu bahwa Allah yang berhak disembah itu banyak dalil-dalil dalam Al-Quran sudah jelas oleh Allah. Di antara dalil yang paling kuat adalah Allah terangkan bahwa dia itu memiliki sifat-sifat yang sempurna. Maka oleh itu yang berhak disembah itu hanyalah yang sempurna, yang berhak dicintai, karena ibadah tadi tergantung dalam cinta. Dzul mengandung sifat merendah diri, wal khudu, ya, wal khauf, kita takut pada orang yang paling sempurna dalam kekuatannya, kita cinta kepada orang yang paling sempurna dalam kebaikannya, ya kan? Kita malu dan sungkan kepada orang yang paling apa? Orang yang paling banyak nikmatnya kepada kita, orang yang paling kaya, sehingga kita merendahkan diri meminta kepadanya. Dalam hal dunia saja kalau kita lihat orang-orang miskin, orang minta-minta itu kepada orang kaya, bagaimana dia? Menghinakan diri. Ketika kita kenal hanya Allah Maha Kaya, Al-Ghani, Ar-Rahman, Maha Pengasih, ya kan? Al-Ghafur, Maha Pengampun, Al-Qadir, Maha Kuasa, Al-Aziz, Maha Perkasa. Ketika kita mengenal sifat-sifat Allah ini, kita katakan ya betul, ya Allah saja yang berhak disembah, karena Dia Maha dalam segala hal ini. Maka oleh sebab itu kita tuangkan segala cinta kita kepada Allah. Kenapa? Karena memang Allah itu sangat cinta kepada kita, memberikan segala kebutuhan kita. Oleh sebab itu ketika orang mengingkari dari sifat-sifat Allah, salah satu jalan Allah untuk mengenal Allah, untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, ditutup oleh orang Mu'tazilah dan Jahmiyah ini. Dan maka mereka mengkaburkan ayat Al-Quran yang telah dinyatakan Allah, tilka ayatul kitabil mubin. Allah katakan bahwa ayat-ayatnya dalam kitabnya itu adalah jelas, mubin, terang. Alif lam ra, tilka ayatul kitabi wal Qur'an mubin, ya. Dan juga Allah sifatkan Quran itu mubin, jelas. Banyak ada dalil tentang ini. Hada bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Hada bayanul linnasi, inilah penjelasan bagi manusia.
Jadi kata orang Mu'tazilah enggak. Allah itu enggak jelas sehingga perlu ditakwil. Orang Jahmiyah mengatakan Allah itu enggak jelas ini ayat ini. Dikatakan ayat-ayat sifat itu termasuk yang mutasyabihat. Maka mereka takwil dari ayat-ayat sifat tersebut. Maka ini mereka telah menutup satu jalan untuk mengenal Allah dan satu jalan untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Maka wa Qur'anun mubin, Allah katakan bahwa Quran itu sangat jelas ayat-ayatnya. Wa hada bayanul nas, inilah penjelasan bagi manusia. Wa hudan, dan petunjuk. Wa mau'izatan, dan peringatan lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Fa'lamu annama ala rasulil balaghul mubin. Tadi kan muallif mengatakan bahwa orang-orang yang mentakwil sikap orang Jahmiyah dan Mu'tazilah atau orang-orang mengikuti mereka dari Maturidiyah dan Asy'ariyah, mereka itu telah menyanggah penjelasan Allah tentang kitabnya yang jelas dan juga tentang rasul yang telah menjelaskan sejelas-jelasnya. Mana dalil menjelaskan bahwa rasul itu telah menerangkan secara jelas tentang agama ini, terutama tentang dalil-dalil tauhid, yaitu kata Allah, fa'lamu annama ala rasulinal balaghul mubin. Ketahuilah oleh kalian seluruhnya, sungguhnya yang wajib di atas rasul kami hanyalah balaghul mubin, menyampaikan secara jelas. Oleh sebab itu kata Aisyah, ya man haddatsaka anna Muhammadin kata masya min hadin faqad a'zama 'ala Allahi firya. Siapa yang menceritakan kepada engkau bahwa ada sesuatu dalam agama ini sembunyikan oleh Rasulullah, faqad a'zama 'ala Allahi firyatan. Sungguhnya Allah telah berdusta, telah berbohong yang sangat besar di atas nama Allah. Karena Rasulullah SAW menjelaskan. Jadi, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Bagaimana? Ini suatu tuduhan yang sangat keliru sekali orang Mu'tazilah dan Jahmiyah ini. Tauhid yang menjadi dasar pondasi agama ini, kata mereka belum jelas. Perlu dengan penjelasan takwil-takwil yang mereka bawa sendiri. Mereka belum jelas. Kata Rasul itu tidak menjelaskan tentang tauhid, jalan-jalan yang membawa kepada mengesahkan Allah dalam beribadah. Kemudian juga firman wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ini dalil lagi perintah Allah kepada rasulnya, ya, baligh ma unzila ilaika, dalam ayat lain baligh ma unzila ilaika wa in taf'al fama balaghta risalata. Dan kami turunkan kepada engkau, ya, telah kami turunkan kepada engkau adzikra, maksudnya Al-Qur'an, litubayyana lin-nas. Bahkan maksud Al-Quran itu untuk engkau jelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang turun kepada mereka, ya, wa la'allahum yatafakkarun, moga-moga mereka itu mau berpikir, merenungkannya. Nah, ini jelas dalil pertama tadi bahwa kitab Allah itu jelas tidak ada di dalamnya samar-samar tentang dalil-dalil tauhid, terutama tentang sifat-sifat Allah. Dan juga Rasul sendiri diterangkan oleh ayat ini bahwa ditugaskan oleh Allah telah menyampaikan secara jelas apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul, terutama tentang dalil-dalil tauhid. Wa anzalna ilaika dzikra, dan telah kami turun kepada engkau Al-Qur'an, litubayyana linnas, supaya engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturun kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, moga-moga mereka itu memikirkan. Wa kadzalika sunnah, ya, di antara ayat lagi yang kita sebutkan baligh ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wahai Rasul, sampaikan apa yang turun kepada engkau, ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika wa illam taf'al, jika engkau tidak lakukan fama ballaghta risalata, sungguhnya engkau tidak menyampaikan risalah Allah. Demikian juga sunnah, ta'ti mubinatan aw muqarriratan lima dalla alaihi al-Qur'an. Demikian juga sunnah. Sunnah di sini maksudnya ada definisi siapa ini? Ahlul hadis, apakah ahlul aqidah atau fuqaha atau usulin? Ayo. Demikian juga sunnah. Dimaksudnya adalah menurut ahlul hadis. Ma'udifa Rasulullah SAW. Sunnah secara umum. Ta'ti mubinatan. Jadi datang sunnah itu menjelaskan sebagai penjelas, muqarriratan, dan juga sebagai pengkuat lima dalla alil Quran, terhadap apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Walam yuhawwijna rabbuna subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membuat kita butuh ila ra'in fulan, kepada pendapat seseorang.
Di Allah sudah cukup kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Maksud mu'alif di sini bagaimana? Ketika orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah mengambil petunjuk dalam memahami sifat-sifat Allah kepada orang-orang filsafat, ini adalah menyalahi thariqatul Quran dan Sunnah. Karena Allah sudah cukupkan kita dengan Al-Quran, maka cukuplah kita itu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, baik dalam berakidah maupun beribadah maupun dalam berakhlak. Oleh sebab itu, lam yuwahhijna rabbuna, Allah tidak membuat kita butuh ila wara'i fulan, kepada mendapat seseorang, wala ila dzauqi fulan. Ra'i fulan ini bantahan terhadap orang apa? Orang ahlul uqul, orang-orang yang mempertuangkan akal mereka. Itu orang ahlul kalam secara umum. Mereka mempertuangkan akal mereka. Wala ila dzauqi fulan. Apa dzauq ini maksudnya? Dzauq ini adalah sifat orang-orang sufi yang mereka mengatakan ilmu batin. Dzauq, perasaan. Yang mereka mengatakan perasaan. Dzauq fulan, ini kebiasaan orang sufi. Dan juga tidak butuh kita kepada sifat orang-orang yang gulu dalam membuang akal dan menggantung kepada perasaan-perasaan semata. Wala ila dzauqi fulan wa wajdi fulan, dan juga wajdi ini adalah tingkatan daripada dzauq tadi. Ketika orang sufi itu wajatan, maksudnya ketika mereka akan ini qasidah lalu mereka mabuk, lalu nanti pada tingkat pingsan ini wajad. Pada tempat wajad namanya. Nah, fi usuli dinina, tidak butuh kita kepada manhaj mutakalibin, dan juga tidak butuh kepada manhaj mutasawwifah atau sufiyin. Kita tidak butuh kepada mereka. Kita cukup dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, fi usuli dinina, dalam dasar-dasar agama. Kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.